untuk menerima firman kebenaran-Mu. Mulut, bibir, lidah hamba-Mu, isi hati semuanya Bapa dikuduskan di dalam darah Yesus. Segala roh-roh kedagingan kami tolak, kami patahkan, kami usir, keluar. Tidak menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, hidup kami diberkati, hidup kami berjalan bersama dengan Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi, sahabat Shalom semuanya. Ya, pagi hari ini kembali Mami mau bawa satu berlari sampai ke tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Itu ada di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 sampai 14. 2:3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada, yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Kita lihat, berlari sampai ke tujuan. Berlari sampai ke tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Seringkali kita berlari tanpa arah. Kita mau ikut Tuhan, tapi kita tanpa arah. Nah, hari ini kita berlarinya dengan satu tujuan kepada panggilan Allah, hadiah surgawi panggilan Allah dalam Kristus. Banyak orang mereka hanya ingin bertobat, banyak orang ingin mengenal Allah, banyak orang ingin intim dengan Allah, tapi mereka melupakan satu tujuan yang sebenarnya di dalam segala hal, yaitu panggilan surgawi itu adalah hadiah daripada panggilan surgawi. Ya, hadiahnya itu adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus, memperoleh hadiah dikatakan. Nah, Rasul Paulus memberikan kita satu pengertian yang luar biasa. Ayat yang ke-12 dikatakan gini. Yang mulai ayat 10 deh. Ayat yang 10 dia ngomong gini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ini ayat lucu. Lucunya gimana? Coba Anda baca baik-baik. Dikatakan di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi bukan seolah-olah nih ya, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ini bahasa ini tuh agak kayaknya Rasul Paulus berkata dia mengejar supaya dapat memperoleh menangkapnya. Tapi dia ngomong lagi, aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Lihat, jadi dia duluan ditangkap Kristus Yesus, tapi ada satu upaya setelah kita ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita telah bertobat, kita telah memperoleh keselamatan, kita telah memperoleh pengenalan akan Dia. Kita wajib juga lebih mengejar lagi. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Menangkap maksudnya apa ini? Menangkap segala hikmat, kebenaran Allah, biar menyertai kita, karena ada satu tujuan di dalam panggilan surgawi. Tujuan panggilan surgawi itu adalah apa? Ya, kita harus tahu panggilan surgawi adalah apa? Tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada satu panggilan surgawi yang sering kita lupa, sering kita lalai. Artinya apa? Surga itu tujuan terakhir kita.
Surga itu adalah tujuan kita. Kita ditangkap di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus telah ditangkap di dalam Kristus Yesus. Tetapi dia berkata apa? Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Orang yang telah ditangkap di dalam Kristus Yesus, kayak contoh, mami waktu dulu. Saya ini orang bajingan. Saya selalu ngomong saya ini bajingan. Premanisme. Ya nakal. Wah udah deh temanku gangster semua. Ya pokoknya bajingan lah. Apa yang saya takut, saya nggak ada yang saya takut. Benar-benar nggak ada yang takut saya di dunia ini. Tahu? Tapi begitu saya mengenal Kristus, saya begitu ditangkap oleh Kristus, saya bilang begitu saya ditangkap oleh Kristus, saya mengejar kebenaran ini karena saya tahu saya terlalu banyak dosa. Saya mengejarnya di dalam mengenal Dia. Saya mengejarnya. Pagi, siang, sore, malam aku ada dalam hadirat Tuhan, di dalam firman, di dalam buku bacaan, di dalam pujian dan penyembahan. Pagi, siang, sore, malam itu di awal pertobatan saya. Jadi tengah malam dibangunin Tuhan juga menyembah, diberi mimpi juga bersyukur. Kalau mimpi yang buruk aku tanya Tuhan apa ini, aku tengking, aku usir karena iblis suka juga mengejar kita. Kalau Tuhan menangkap kita, iblis pun mau menangkap kita. Kita jangan pernah lupa kekuatan ini juga akan bekerja. Karena itu kenapa kita harus mengejar kebenaran, mengejar pengenalan Allah. Supaya kita tidak diperbudak. Kita tidak diperbudak oleh iblis. Di dalam perbudakan itu yang sudah dia lama tanam di dalam kita. Yang lama dia tanam di dalam kita ini, dia seringkali mau membelenggu kita kembali dengan cara itu. Dengan cara apa yang sudah dia tanam kembali di dalam kita. Mami dulu dengan cara dunia, dengan cara, wah pokoknya ada bajingan dah. Apa sih yang gak bisa Tanjung Priuk? Ada orang di sini, ada orang di situ, ada orang. Pokoknya jabani aja. Jadi hidup ini dengan power yang seolah-olah power. Tapi begitu aku mengenal Kristus, aku tahu itu salah besar. Itu tidak bagus di dalam hidup. Jadi aku harus mengejar kebenaran, mengejar pengenalan akan Allah. Supaya aku bisa dengan satu tujuan yang aku mengerti itu panggilan surgawi. Itu ada sebuah hadiah yang menanti saya, yaitu di dalam panggilan surgawi. Coba dikasih Tuhan. Berapa banyak orang bertobat mau mengejar panggilan surgawi ini? Banyak orang bertobat mereka ke gereja yang penting ya udah gua tidak bikin dosa maksudnya begitu. Udah deh pokoknya aku nggak bikin dosa yang penting aku pasti masuk surga. Dengar baik-baik. Iblis tidak akan membiarkan engkau. Dia akan membelenggumu kalau engkau tidak mengerti. Maka kebenaran inilah yang akan membebaskan kita daripada perbudakan iblis. Ya, kita lihat orang yang mau berlari dikatakan ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Caranya bagaimana? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Nah, apa yang ada di belakang kita? Cara-cara lama kita, pola-pola pikir lama kita. Tinggalkan, berlari dengan panggilan surga untuk memperoleh satu. Karena Tuhan akan memberikan kita saat kita mulai bertobat. Hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru itu ada pada kita. Tapi iblis, dia tidak pernah akan senang memberikan itu. Makanya banyak orang yang telah lahir baru, dia tidak pernah terbebas. Dia masih terbalut dalam balutan yang seperti yang dilakukan. Coba kita lihat dulu Yohanes. Kita lihat Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Yohanes, mari kita lihat. Ini luar biasa nih. Yohanes 14 43, 44.
Yohanes 14 ayat 43 Yohanes 11, sorry. Yohanes 11 43 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kita ini berbicara tentang Yesus membangkitkan Lazarus ya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ini tahu nggak? Memberikan saya satu pengertian yang luar biasa. Bukankah kita semua mati terhadap dosa? Dan dibangkitkan di dalam Kristus? Bukankah kita semua ini telah mati di dalam dosa? Dan dibangkitkan di dalam Kristus? Ya, orang yang baru dibangkitkan masih banyak diikat oleh kain kapan, mukanya masih ada kain peluh menutupinya, tangan dan kakinya masih terikat, dan Yesus berkata, lepaskan. Yesus berkata kepada mereka itu, ya, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Orang yang baru dibangkitkan dari sebuah kematian, ya, orang yang baru dibangkitkan dari semua kematian, tangan dan kakinya itu masih terikat. Tangan dan kakinya masih terikat. Karena itu perlu dibebaskan, perlu dilepaskan. Berapa banyak orang Kristen mengerti akan hal ini? Banyak kita sudah di dalam Kristus lahir baru. Kita senang dengan lahir baru. Kita senang banget dengan sebuah kelahiran yang baru. Tapi berapa banyak orang yang masih terbelenggu di dalam kematian itu sendiri? Ya, berapa banyak? Masih terbelenggu. Nah, terbelenggunya inilah yang membuat orang mereka tidak bebas. Maka Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ya, belenggu yang kita dapat dari manusia lama kita ini, di dalam Kristus kita mati terhadap dosa, dibangkitkan dari kemuliaan Tuhan di dalam roh kita. Tapi saat kita mulai bangkit, masih ada belenggu yang mengikat sebagaimana Lazarus. Dan belenggu ini berusaha meninggikan dirinya. Artinya apa? Belenggu ini berusaha menguasai orang. Dia tidak ingin membebaskan orang itu dari perbudakannya. Bahkan dia ingin menjadi Tuhan, tanda petik Tuhan di dalam hidup orang yang sudah lahir baru ini. Artinya apa? Dia masih, karena kita tahu sendiri, roh jahat itu, apa yang dibuat Tuhan, selalu dia bikin tiruannya. Kita harus ingat ini. Tuhan menciptakan dari awal penciptaan aja. Tuhan menciptakan hari dari malam, petang, dari pagi. Kita mulainya, harusnya kalender kita itu mulai dari moon. Tapi, iblis menggeserkannya dari sun. Lihat baik-baik. Kita mestinya Sabat itu hari istirahat, digesernya ke Minggu orang beristirahat, Sabtu ke Minggu. Banyak penggeseran demi penggeseran yang diciptakan supaya kenapa? Mengarahkan orang tidak pada titiknya. Tahu nggak? Saya selalu ngomong, dosa itu adalah karena tidak tepat sasaran, meleset itu namanya dosa. Seperti satu papan panahan. Papan panahan itu kalau you tidak titik di tengahnya itu, tidak masuk ke tengahnya titik itu, you keluar daripada itu disebut dosa. Karena itu, iblis bagaimana menggeserkan manusia tidak pada titiknya supaya bergeser, supaya manusia tidak di dalam rencana Allah. Sedikit saja titik dia akan menggeserkan hidup kita, menggeserkan apa yang ada, bahkan dengan apa yang ada di dalam hidup kita ini, dia ingin dengan belenggu manusia lama kita, dia ingin menggantikan kedudukannya Yesus Kristus di dalam hidup kita. Nah, Tuhan kecil ini yang disebut itu akan mendikte pikiran kita, ya. Nanti saya sebut mendikte pikiran kita,
tindakan kita dan sikap kita. Sebenarnya Yesuslah Tuhan yang seharusnya mendikte kita. Yesus Kristus yang harusnya mendikte kita harus A, B, C, D, Z. Tapi kita bukan. Kita malah didikte oleh belenggu yang menjadi Tuhan yang ingin terus berkuasa atas kita dibandingkan kebenaran Kristus. Kristus Yesus benar layak jadi Tuhan atas segala sesuatu karena dialah memang telah membayar harga, menciptakan segala sesuatu dan membayar harga untuk kita secara lunas dibayar. Karena itu, mendikte pikiran gimana? Ada kemarin satu kasus yang luar biasa, saya kemarin melayani via telepon itu sebelum masuk Sabat itu dari siang sampai sore. Ya. Ini hal yang kecil, sederhana, tapi karena belenggu itu belum benar-benar terlepas, orang itu bisa kembali didikte. Saya kaget banget. Soalnya kenapa? Seseorang telepon saya berkata, Mer, sorry Mer, saya jatuh lagi Mer. Kemarin gue minum, gue mabok lagi. Sekarang anak gue marah semua sama gue mesti gimana ya? Kenapa you minum? Iya, laki gue ngomelin gue. Terus ada Fampo itu seperti ngejek saya. Jadi gue marah, gue rasa dipermalukan sama gue punya laki. Jadi gue kesel, gue mabok, gue minum aja, dia bilang. Hanya perkara, satu dimarahin, pembantu ngelihat dia seperti ngejekan. Jadi langsung keluar manusia lamanya untuk mabok melupakan. Tapi sebenarnya itu inspirasi roh jahat. Itu inspirasi, itu belenggu lamanya dia. Sudah 3 tahun dia terbebas, tidak pernah mabok lagi. Hanya perkara dimarahin di depan pembantu, dia malu, dia mabok. Sekarang anaknya semua musuhin dia. Karena dia sudah berjanji berkali-kali tidak minum lagi, tidak minum lagi. Begitu dia minum lagi, anaknya nggak ada satu pun menyapa dia. Akhirnya telepon ke saya. Saya ngomong gini, itulah iblis. Semua orang, encik gue sampai sekeluarga gue sama iri sama gue. Lu happy ya sekarang keluarga lu enak ya gini bersatu gini gitu. Datang ada hal yang kecil. Nah itu yang saya sebut mendikte pikiran. Dia mendikte pikiran itu dengan belenggu masih yang lama. Belenggunya dia yang mabok-mabokan itu, belenggu itu. Hanya pikiran dimarahin dan merasa malu. Dia melakukan satu kebodohan sendiri. Dan itulah yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang. Nah, belenggu, bagaimana belenggu-belenggu ini yang memperbudak orang, yang menjadi Tuhan atas itu, karena rasa gengsi, rasa harga diri. Tapi karena dia punya belenggu memang, dulu memang suka di sana, suka minum, hampir seminggu sekali mabok gitu. Ya, kalau minum itu, ya orang kalah deh, Exo sebotol kurang. Ya, jadi saya ngomong ini, kita ini benar-benar anak-anak Tuhan harus belajar mengerti. Kita tidak hidup di dalam masa lalu kita. Kita hidup ini masa depan kita. Kita yang sekarang ini adalah kita yang telah dibeli oleh Kristus. Harganya lunas dibayar. Kuasa iblis, kuasa dosa itu seharusnya tidak berkuasa lagi. Tapi masalahnya belenggunya ini tidak pernah mau dilepaskan, total lepaskan. Karena lingkungannya masih ada, minuman masih penuh di dalam segala sesuatu dalam rumah. Itu belenggunya masih ada. Karena itu orang yang mengarahkan hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kayaknya Matthew ada deh. Matthew punya satu kesaksian yang luar biasa. Ya, tentang minum ini. Nanti saya mau suruh dia ngomong. Sekarang minum pun apapun, coba sedikit Ya. Jadi teringat sama kamu Saya diajari Anton sebetulnya minum ini. Nggak sopan. Oh Randy. Cara megang gelasnya Randy itu yang paling jago. Ya,
Sebenarnya gini, saya itu suka mabuk sebetulnya dulu. Nggak suka minum, jadi kalau minum itu nggak suka, jadi rasanya lebih enak Coca-Cola lah. Coca-Cola pakai es batu, pakai jeruk nipis itu lebih enak daripada minuman keras. Tapi memang dulu tuh sukanya itu suka mabuk. Kenapa? Karena di Batu Licin itu nggak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan kecuali mabuk. Mabuk itu dalam arti di rumah, minum, ketawa-ketawa sama teman. Nah itu yang dulu suka dilakukan. Dan minumannya nggak jelas, kayak Mansion House, kayak gitu-gitulah yang 25.000 satu botol, udah nggak tahu lah. Nah singkat cerita itu dibawa sampai ke Surabaya. Dulu di Surabaya itu sebenarnya bukan pemabuk, tapi dalam arti kalau ke rumah makan ada wine, beli wine. Terus kalau ada ya mertua aja tak kasih, coba ini apa wine, nih wine-nya tahun bagus gitu-gitu. Sampai mukanya katanya, lo kenapa ya muka mama terbakar katanya kayak gitu. Nah singkat cerita itu sebetulnya kebiasaan itu masih mabuknya oke lah, mabuknya nggak sudah dikurangi, tapi sekarang ikatan minumannya itu masih ada. Sampai suatu hari saya itu diajak sama teman saya untuk pergi ke Hotel Majapahit. Di Hotel Majapahit itu ada kayak kafe di depan hotel. Nah, di situ kita itu lagi nyobain karena dia ini setelah sekian tahun baru punya pacar nih ceritanya. Dan karena dia ini pemabuk, dia punya pacar itu yang mentoleransi laki-laki minum. Jadi senangnya minta ampun. Jadi ceritanya ini mau syukuran lah, mau mau apa ya? Mau merayakan. Lagi minum wine, tiba-tiba saya disuruh nyanyi. Nah, pada waktu saya disuruh nyanyi, orang-orang tepuk tangan semua. Nah, sudah ada bibitnya di situ. Happy di tepuk tangan orang dan sebagainya. Nyanyi lagu kedua. Nyanyi lagu kedua, tiba-tiba teman saya ini bangkit berdiri dari meja, terus dia bilang, teman saya ini ulang tahun, teman saya ini ulang tahun. Jadi jadi dia itu bohongin orang. Dia bilang, teman saya ini ulang tahun, teman saya. Satu kafe itu semuanya mengeluarkan minuman semua dari meja mereka. Jadi misalnya ada orang yang pesen bir, bawa sesuguhan lah ke depan satu bir. Ada satu yang punya tequila yang bawa tequila, ada satu yang punya whisky yang bawa whisky. Jadi semua orang itu kayak, saya ini merasa seperti raja yang menerima upeti dari rakyat. Mau nggak diminum, kok ya sungkan, tidak menghargai orang. Diminum kok campur aduk ini, nanti saya pulang ini jadi lemper. Nah, akhirnya tetap saya minum. Setelah saya minum itu, saya ngeblank. Tiba-tiba saya bangun-bangun itu sudah di rumah, lagi diceramain mertua. Diceramain mertua itu tiba-tiba saya tidur di kasur itu lagi diceramain. Dia lagi ngomong itu saya muntah di depan mertua. Tak muntahin kasurnya, atau tak muntahin kamar mandinya. Pagi-pagi saya bangun, saya kok saya sudah di rumah ya? Dari mana? Terus saya mandi, sama kan dijemput sama Rex, terus saya mandi. Badanku kok perih semua. Ternyata di sini habis dicubitioin sampai berdarah-berdarah di sini. Kayak, waduh, ini dagingku lepas-lepas nih. Kayak dicubitin. Tapi dari situ, itu adalah titik balik hidup saya. Maksudnya, saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya nggak mau minum minuman keras. Apapun itu untuk segelas, sebotol, sebisa, pokoknya saya nggak mau. Saya nggak berjanji sebetulnya sama Tuhan, tapi saya ngomong di dalam hati saya, karena saya takut kalau berjanji kita tidak menepati itu berbahaya. Tapi saya mengambil komitmen ke saya nggak ngomong ke Tuhan, saya berjanji saya nggak gitu, tapi saya berjanji pada diri, aku nggak mau minum lagi. Walaupun itu waduh, di Israel itu ya, ada hotel itu yang free flow. Jadi di hotel di Israel itu kita mau nge-wine, mau nge-beer, mau apa itu sebebas-bebasnya itu gratis. Nggak tahu karena itu perayaan apa, nggak tahu. Tapi saya nggak minum. Ya minuman yang saya minum itu cuma anggur perjamuan. Wine kana kadang-kadang kalau di itu perayaan misalnya tahun baru itu kan kita ya seperti madu, anggur baru apa segala macam, langkah-langkah profetik ya itu aja saya minum. Tapi sejak saat itu sampai sekarang ya puji Tuhan, saya enggak berniat dan tidak merencanakan untuk minum. Jadi itu ceritanya. Malu-malu ini Tante Mary nih.
Soalnya pengalaman itu harus dibagikan. Karena pengalaman itu tidak dibagikan, orang tuh nggak ngerti. Nah, saya mau katakan inilah, kalau orang sudah dibebaskan, harusnya kan mengambil langkah satu seperti komitmen yang Matthew lakukan. Nah, ini dia sudah mengambil komitmen, 3 tahun kemudian jatuh. Nah, begitu jatuh, anaknya semua marah sama dia, nggak ada yang mau nyapa, nggak ada cucu pun nggak ada yang datang. Jadi dia telepon. Nah, saya mau katakan, ini begitu saya membaca sebuah buku, Bebas Daripada Roh Perbudakan. Saya bilang ini saya harus bagikan. Karena kenapa? Berapa banyak orang Kristen, waktu dibangkitkan dari dosa, tangan mereka, kaki mereka masih terikat, belum dilepaskan. Itulah perlu seorang petobat baru, kita perlu layani dia untuk membebaskan dia. Untuk membebaskan dia daripada segala belenggu yang masih mengikat dia dari masa lalunya. Mengajarkan dia bagaimana mengarahkan hidupnya ke depan untuk mengejar panggilan surgawi. Mengarahkan panggilannya ke depan untuk mengejar panggilan surgawi. Ada hadiah daripada panggilan surgawi, yaitu panggilan dari Allah. Dan harus menyadari bahwa dosa sebenarnya kita sebenarnya tidak lagi tinggal di dalam sebuah belenggu. Kita tidak tinggal lagi di dalam sebuah perbudakan. Kitalah yang harus berdiri teguh. Ya, coba kita baca di dalam Roma pasal 6. Airin tuh hari suruh Mami bahas tentang Roma. Rin, pelan-pelan satu pasal per pasal gua bahas. Ya. Ya, kita lihat. Iya, kita lihat dulu Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tidak. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, ini Bapak. Jadi baca ini mesti jelas. Bukankah kita telah mati dalam dosa? Berarti kita udah lepas nih ya. Mati terhadap dosa sudah dikubur nih ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau orang masih hidup di dalamnya, berarti dia masih tinggal di dalam dosa itu yang artinya maut. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan membaca perlahan-lahan ini, aku percaya kalian akan mengerti ini, Mbak. Ini walaupun saya tidak terangkan, ya. Kalau perlu diterangkan, coba lihat saya. Kita ini semua, ini ada satu lembah. Ada satu lembah kematian. Kita semua sudah dibaptis di dalam kematian Kristus. Kenapa kok dibaptis dalam kematian Kristus? Bukan Kristus mati dengan membawa segala maut, kutuk, penyakit. Betul? Tuhan waktu di kayu salib, dia mengambil semua kutuk, penyakit, kelemahan yang kita lakukan, itu dia salibkan di dalam tubuhnya dan dia bawa di dalam kematiannya. Nah, kematiannya ini menandakan selesai ini dosa. Dia bawa ke dalam kematiannya, dia buang itu dosa di lembah maut. Sekarang kita ini dibaptis di dalam kematiannya. Begitu kita dibaptis di dalam kematiannya, artinya kita mati juga terhadap dosa. Amin. Kita dibaptis di dalam kematiannya, itu dosa pun ditaruh di dalam tubuh Kristus, di dalam lembah kematian, kita dibangkitkan dengan satu kebangkitan yang baru. Ya. Nah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, kebangkitan Kristus itu membawa apa? Kemenangan. Membawa apa? Kelepasan. Membawa apa? Kemuliaan. Membawa apa? Ya, kekuatan dan kuasanya, pemerintahan di udara pun ditaklukkan di dalamnya. Jadi kita harus tahu itu. Karena itu,
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah mati dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah, catat ayat ini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan sekarang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Amin. Amin. Jadi kita mesti tahu, ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah dan meleset dari target yang telah Allah tentukan bagi kita. Target itu sumpahnya gini nih. Ya, karena ini saya gambar aja target. Nah, target itu adalah ini, kita masuk ke sini ini harusnya tujuannya Allah ini. Tapi kita meleset dari target Allah itu namanya kita dibawa keluar daripada target Allah. Nah, tujuan iblis sebenarnya di dalam setiap belenggu, dia ingin menguasai kita supaya manusia lama kita ini tidak benar-benar merdeka. Makanya dia mendikte pikiran kita, dia mendikte tindakan kita dan sikap kita. Ya, Matthew contoh, dia sudah bertobat, tapi belum menjadi hamba Tuhan. Udah bertobat, belum masukkan hidupnya benar-benar di dalam mengasihi Tuhan. Kenapa? Kawan lama masih ada, manusia lama masih ada, tanpa sadar masih ada satu ikatan suka minum. Tapi untungnya itulah karena anugerah Allah, menyadari bahwa apa yang diperbuatnya ada risk yang akan dihadapinya. Ya, bayangkan muntahi mertua kan lumayan tuh nyok. Ya, haleluya, ya kan? Saya ada fotonya tuh. Mau lihat nggak? Coba keluarin. Mau lihat nggak? Ya nggak? Itu udah bertobat itu. Coba keluarin. Itu udah bertobat. Jadi saya bilang, itu mati terhadap dosa bukan berarti langsung lu selesai. Selesai harusnya. Harusnya sudah selesai. Permasalahannya itu tidak menjadi selesai karena kenapa? Satu persatu kita lepaskan. Semakin banyak kita semakin banyak kita mengerti, semakin banyak kita lepaskan. Ya enggak? Semakin banyak kita lihat, pasti jorok. Ya, nah karena itu, kenapa? Dia udah bertobat. Udah ikut ke Israel, udah jalan-jalan ke Israel, udah ke tanah suci. Tapi masih ada hal-hal yang lama yang belum benar-benar dia putuskan. Ya. Nih. Tada. Tada nih, habis nih. Cubitannya. Luar biasa. Berdua nih. Dah, cukup. Nah, saya ngomong, ini yang saya bilang, sering kali kita anak Tuhan sama seperti itu. Jadi jangan kita berkata, saya kan sudah selesai nih, dosa saya sudah beres nih. Iya dosa manusia lama lu, iya dosamu sudah diampuni. Tapi belenggu, bagaimana belenggu itu, dia akan menjadi Tuhan dalam hidup kita, masih tetap mendikte pikiran kita, mendikte tindakan kita, mendikte sikap kita. Rasul Paulus mengajar kita, dengan melepaskan semua belenggu.
orang mau berlari, kalau dia banyak belenggu, bagaimana caranya dia berlari? Ya, dia bisa lari, tapi banyak beban. Ujungnya larinya nggak bisa kenceng, karena banyak beban. Jadi orang yang mau berlari menuju kepada panggilan surgawi, belenggu-belenggu itu buang. Belenggu masa lalu, jangan pikirkan lagi masa lalu. Ada orang yang hidup masa lalunya hebat, setelah sekarang dia selalu mengungkit masa lalunya. Masa lalu saya begini, saya dulu begini. Ada orang yang sudah tanda petiknya dulunya kaya raya, setelah itu dia menjadi miskin, yang dibanggakan dalam masa lalunya yang punya kekayaan. Dia tidak mengarahkan pandangannya ke depan. Kita mau mengejar kepada kebenaran Allah, lepasin aja semua. Karena Anda mau kaya, mau hebat, mau dosa, mau apa, semua sudah ditinggali masa lalumu. Sekarang kita adalah diciptakan baru. Percaya, apakah Tuhan tidak bisa memberkati? Saya terlalu yakin Tuhan bisa memberkati. Saya terlalu yakin Tuhan bisa memulihkan. Tapi kita ini benar-benar harus melepaskan masa lalu kita ini di belakang kita. Karena kalau kita tidak melepaskan, itu akan menjadi beban dan belenggu dalam hidup kita berjalan mengikuti Tuhan. Dia itu satu waktu itu akan muncul. Satu waktu itu akan muncul. Satu waktu itu akan dia muncul kembali. Semua dosa lama kita, dia akan muncul. Akan muncul. Akan muncul. Akan ada datang godaan. Akan datang godaan. Akan datang godaan. Akan ada datang godaan. Dari manusia lama kita. Apa yang kita buat lama itu. Selalu kadang-kadang muncul di depan kita. Apalagi orang yang tidak siap di dalam doa. Nah, kenapa orang harus selalu berdoa? Kesiapan kita di dalam doa inilah yang mengarahkan kita maju ke depan dengan melepaskan manusia lama kita. Karena kita tahu itu dosa, kita tahu itu jelek. Gak mau hidup seperti itu lagi. Doa itu akan menggait kita, membawa kita. Apalagi kita sudah komit benar-benar, kita komit sama diri kita sendiri. Kan tadi Matthew ngomong, kalau komit sama Allah kita salah bahaya. Komit sama diri kita sendiri. Bahwa kita tidak akan lagi kembali kepada itu. Jalani. Ya, nah, karena kenapa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah dan meleset dari target yang telah Allah tentukan bagi kita. Dosa merupakan satu pengasingan dan pemisahan dari hadirat Allah. Dosa, makanya orang bilang orang yang berdosa susah masuk hadirat Allah. Betul. Kenapa kok orang berdosa susah masuk hadirat Allah? Karena dosa itu ada satu pengasingan. Pengasingan, ingat, iblis berdosa, dia diasingkan nggak dari hadirat Allah? Dia dibuang kan? Adam dan Hawa berdosa, dia dibuang nggak dari Taman Eden? Dibuang. Jadi dosa itu adalah suatu pengasingan dan pemisahan dari hadirat Allah. Ya, bahkan Lucifer waktu dia jatuh dalam dosa, sepertiga malaikat juga dibawa pergi. Karena kenapa? Semua yang melanggar kepada hukum-hukumnya Allah, dosa itu akan membawa orang menjauh daripada Allah. Tuhan akan memisahkan. Karena kenapa? Yang kudus sama yang tidak kudus tidak pernah bisa bersatu. Karena itu kita mesti ingat baik-baik. Ya. Pada saat Adam dan Hawa juga berdosa terhadap Allah ketika mereka menyerah terhadap pencobaan iblis di Taman Eden, karena mereka akhirnya mereka menjadi pemberontak, kehilangan kuasa, kehilangan hubungan, kehilangan kebenaran mereka, dan mereka diusir dari hadirat Tuhan. Itu jelas kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Sebagai akibat daripada dosa, seluruh manusia diasingkan dan terpisah dari Allah. Kita bisa lihat nggak? Seluruh manusia diasingkan karena dosa. Maka Kristus itu datang. Kristus datang memperdamaikan kita di dalam darahnya dengan Allah Bapa di surga. Supaya kita kembali boleh masuk di dalam hadirat Allah. Supaya kita kembali boleh masuk di dalam hadirat Allah, tidak diasingkan oleh Allah. Nah, siapa yang cemburu? Kalau kita kembali lagi di dalam hadirat Allah. Yang paling cemburu itu adalah siapa? Iblis. Jemaat dikasih Tuhan. Kenapa iblis mencobai Adam dan Hawa dan menggoda mereka? Karena dia iri dengan apa yang Allah berikan kepada manusia.
Dia iri dengan kedudukan, kehormatan, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, melebihi malaikat. Dia cemburu kepada apa yang Adam dan Hawa terima. Makanya dia mencobai mereka, supaya dia bisa berkuasa atas mereka. Supaya kenapa? Mereka sama dengan iblis, manusia sama dengan iblis, diasingkan dari hadirat Tuhan. Dipisahkan dari Tuhan. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Saat kita sekarang ini sudah dipulihkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah di dalam darahnya. Makanya dikatakan di dalam Roma 3 ayat 25, kita lihat. Baca dong yo, mulai 21. Sampai 25. Roma 3, 21, 25. Roma 3 ayat 21 sampai 25. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, sampai situ aja. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi artinya gini, kita sekarang ini diperdamaikan dengan Bapa di surga di dalam darahnya. Makanya kita boleh masuk dalam hadiratnya. Sehingga kita boleh masuk ke dalam hadiratnya tidak terpisahkan, tidak diasingkan. Nah, iblis ini tidak suka. Kita ada di dalam hadirat, kita ada di dalam, namanya kita ada di dalam hadirat Allah, kita ada di dalam perlindungan, kita ada di dalam kasih, kita ada di dalam kemuliaannya, kita ada di dalam berkatnya, kita ada di dalam jangkauannya, kita ada di dalam segala apa yang dia punya, dia rindu kita bisa menerimanya kalau kita ada di dalam hadiratnya. Jadi kita seperti dibungkus dari dalam kemuliaannya. Ya. Nah, iblis ini tidak suka. Bagaimana caranya dia bisa membawa orang-orang ini kembali lagi ke jalannya dia? Yaitu manusia lamanya dia bangkitkan. Dia mulai mendikte di dalam pikiran kita. Dia mulai mendikte di dalam tindakan kita. Dia mulai mendikte di dalam sikap kita. Kita akan berkata, iya memang saya nggak layak ya, saya begini, saya dosa, ya udahlah saya balik lagi aja. Banyak sekali orang menyerah. Apalagi kadang-kadang melalui orang lain. Dia harusnya mengalami terobosan hanya karena lihat sikap orang. Sikap orang itu kok orang Kristen tuh kayak begitu ya. Udah dia mundur. Padahal itu yang salah bukan orang Kristen itu. Iblis yang membuat dia melihat sesuatu hal sehingga dia tidak punya ujian untuk oke, dia orang Kristen begini, harusnya kan komitmen. Saya tidak akan menjadi orang Kristen seperti dia. Saya menjadi orang Kristen yang berbeda. Harusnya punya pikiran seperti itu. Bukan didikte dengan manusia lamanya yang lihat kepada manusia sehingga kecewa sama Tuhan. Lah Tuhan nggak ngecewain dia kok. Karena sikap orang kecewanya sama Tuhan. Itu namanya tipu muslihat di dalam pikiran manusia itu. Ya, kita lihat seseorang, orang Kristen itu begitu, hamba Tuhan tuh begitu, gereja kayak begitu. Udah deh, mendingan udahlah gue nggak usah jadi orang Kristen. Bahkan banyak orang menjadi mualaf. Banyak orang yang berpindah menjadi Buddha, menjadi apa, banyak kejadiannya. Karena kenapa? Itu sebenarnya itu adalah ujian datangnya daripada iblis. Ujian datang daripada iblis. Kalau kita ini mengerti, orang semua manusia itu bertanggung jawab di hadapan Allah dengan sikap dan perbuatannya. Istilah saya sebutnya EGP, emangnya gue mesti pikirin tindakan orang. Saya pikirin tindakan saya.
Sayalah yang orang lain seperti itu urusan dia. Tapi saya mau tetap tinggal di dalam anugerah Allah, di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap bersikap benar, tetap melakukan kebenaran Allah. Harusnya punya pikiran seperti itu. Bukannya kita karena seseorang kita mundur dari iman kita kepada Allah. Nah, seringkali di dalam kekristenan, orang memakai alasan ini mundur dari Tuhan. Betul apa betul? Ya, karena itu cuma dikasih Tuhan. Kan kasihan. Orang itu harusnya dibebaskan, dilepaskan. Tapi karena mempunyai ini ya saya bilang belenggu, karena didikte oleh belenggu yang menjadi Tuhan dalam hidup petobat baru itu, sehingga dia tidak punya satu pola pikir yang benar. Bukankah orang itu juga bertanggung jawab atas sikapnya? Kenapa saya harus lihat sikapnya? Yang ada sayalah yang harus berubah. Saya akan menjadi Kristen yang benar. Yang saya bilang, saya di dalam perjalanan pelayanan saya, pertobatan saya kenapa dulu juga nggak mau jadi pendeta? Karena sama. Saya jujur, saya bisa ngomong begini karena saya juga sama. Dulu waktu saya pertama kali bertobat, saya ngeliat hamba-hamba Tuhan, aduh, kerjanya minta, miskin, gini gitu. Saya waktu dipanggil Tuhan jadi pendeta, malah saya nggak mau jadi pendeta, jujur. Saya bilang, Tuhan, mendingan Tuhan berkati saya dengan uang banyak, biarlah aku yang memberkati hamba-hambamu, aku malah memberkati pekerjaanmu. Saya sampai punya pola pikir seperti itu. Ya enggak? Kalau daripada mereka minta, lebih baik saya yang kasih deh Tuhan. Tuhan berkati saya menjadi kaya, biar aku deh yang bagi-bagi Tuhan kepada mereka. Tapi aku sendiri nggak mau jadi hamba Tuhan. Karena takut membebani dan mempunyai sikap hidup seperti itu. Itu yang saya lihat dulu. Tapi tidak membuat saya menjadi mundur dari kekristenan saya. Yang ada saya semakin mencari tahu kebenaran. Kenapa kok sebagai seorang hamba Tuhan tidak mengalami terobosan dalam hidupnya? Harusnya dia duluan yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Itu malahan yang menjadi pola pikir saya. Makanya saya menggali firman, mencari kebenarannya. Apa sih belenggu-belenggu, apa sih penghalang-penghalang. Saya mulailah dibawa masuk ke dalam hidup bagaimana melihat secara roh. Dari sanalah saya mulai merubah pola pikir saya. Saya mulai merubah secara total pola pikir saya. Segala peristiwa saya akan lihat dari sudut roh daripada sudut manusia. Karena kenapa? Segala sesuatu itu ada inspirasi roh. Kita tahu Petrus berjalan bersama dengan Yesus saja. Dia bisa berkata, waktu Yesus berkata dia akan disalibkan, dia akan begitu, dia akan mengalami banyak penyiksaan dari para tua-tua di Yerusalem. Petrus menarik dia ke samping. Tuhan, kiranya Tuhan Bapa Allah tidak menjadikan hal ini. Dijauhkanlah kiranya itu dari hidupmu. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus melihat. Mari kita baca itu sebenarnya itu bagus. Ya, itu bagus banget itu. Itu yang saya mau ajarkan kita juga di dalam tar. Tak boleh inse ayatnya. Ya, ini yang saya bilang selalu iblis bekerja secara begitu. Markus 8:33. Markus 8:33, Lukas 22 ayat 31 juga. Coba. Markus 8. Bacanya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lihat, enyahlah iblis. Kamu bukan memikir, itu inspirasi dari siapa? Inspirasi dari roh jahat. Bahasanya cenderungnya baik, tapi sebenarnya bukan kebenaran. Itu cenderungnya baik, tapi bukan kebenaran. Ya, jadi dengar baik-baik. Kita ini tinggal di dalam Tuhan, harus banget mengerti ada inspirasi roh jahat bisa menguasai. Karena kenapa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya di dalam bagaimana Yesus berbicara, ya, kita tahu bagaimana dikatakan dia baru dapat satu pengakuan. Petrus, bukan manusia yang berbicara kepadamu, tapi Bapakku yang di surga yang memberitahu engkau, makanya bisa mengakui bahwa engkaulah Mesias, ya.
Tapi coba kita lihat dulu di dalam Lukas 22 tadi. Lukas 22 ayat 31. Kita lihat baik-baik bagaimana Petrus ini, ya. Ayat 31-nya. Lukas 22 ayat 31. Simon gitu ya. Oh ya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Terus. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya, kita lihat. Ini dahsyat ini. Kenapa? Kita lihat Simon itu adalah seorang pemberani. Dia berani selalu mau membela Yesus. Makanya begitu Yesus berbicara bahwa, hey, aku akan pergi ke Yerusalem menderita banyak ini. Tuhan, sekali Allah tidak akan melakukan hal ini kepadamu. Pada saat mereka juga Yesus ada di dalam satu masa-masa terakhir sebelum mereka ini di perjamuan kudus terakhir. Yesus berkata dia akan begini-begini, bahwa aku akan makan dan minum semeja dan aku dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12. Yesus membicara akan terjadi ini. Simon berkata, tidak, aku akan lawan itu, siapa aku akan mati bersamamu. Keren kan, dia berani. Ya, tetapi lihat ayat ke-31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Lihat baik-baik. Apa yang membawa iblis mempunyai hak menampi Simon Petrus? Ada yang tahu nggak? Ayo dong sambil baca dong. Biar interaktif lebih enak. Ada yang tahu? Kenapa? Tidak mengakui anak manusia. Bukan, dia yang ngomong dia Mesias. Petrus yang ngomong dia engkau adalah Mesias. Apa yang membawa dia bisa ditampi? Karakternya. Karakternya Petrus itu kan pemberang. Petrus itu pemarah. Petrus ini karakternya pemberang, dia itu pemarah. Lihat aja Yesus ngomong, tidak Yesus, aku akan menemani kalau perlu mati bersama denganmu. Keberaniannya bisa dikatakan, pemberangnya juga bisa dikatakan. Ya enggak? Dan saya rasa itu telinganya Maltus itu pasti Petrus yang tebas. Dia punya satu keberanian, dia punya satu ini. Tapi karena keberaniannya itu dia belum tinggal sepenuhnya. Manusia lamanya waktu mengikuti Yesus itu masih ada. Manusia lama Petrus itu masih ada waktu dia mengikuti Yesus. Makanya Yesus berkata, Simon, Simon, aku lihatin. Simon, Simon, baca ulang sekali lagi. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi apa yang bisa dituntut dari orang itu di dalam Kristus? Manusia lamanya. Halo? Manusia lama orang ini, itu yang bisa dituntut sama Allah. Supaya bisa ditampi. Supaya bisa diuji. Manusia lama kita ini, kenapa kita perlu banget menanggalkan manusia lama kita berlari pada tujuan yang sebenarnya, panggilan surgawi, panggilan daripada Bapa di surga. Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, ya, iblis ini dia mulai akan mendikte pikiran kita, dia mulai akan mendikte, ya, dia akan mulai mendikte pikiran kita, mendikte tindakan kita, mendikte sikap kita. Jadi karena itu manusia lama ini benar-benar harus dirubahkan. Menjadi saya selalu berkata minta hati yang baru, pikiran yang baru.
roh yang baru, sikap yang baru di dalam hidup kita. Supaya kenapa? Iblis tidak berhak menuntut kita untuk ditampi. Jadi Rasul Paulus berkata, aku melupakan semua yang lama di belakangku. Aku lupakan semuanya. Aku tinggalkan semua. Aku mau berlari kepada tujuan yang sebenarnya panggilan surgawi. Berapa banyak orang Kristen menanggalkan semua itu berlari pada panggilan surgawi. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Hal yang kecil, hal yang singkat, itu membawa kita mesti mengerti. Di dalam kita tahu di dalam Roma 6 tadi, ayat 3 dan 4 itu berbicara. Kita semua telah dibaptis dalam kematian Kristus, dikubur bersama dengan dia dalam baptisan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seharusnya pola pikir kita seperti itu. Jadi gambaran kematian, penguburan, kebangkitan Kristus, dan gambaran dari baptisan kita tinggal yang di dalam air, dari dalam air yang memberikan kita sebuah kehidupan yang baru. Maka mari angkat tangan bersama saya. Dalam nama Yesus, saya telah mati di dalam baptisan saya terhadap dosa. Saya telah dibangkitkan dengan kebangkitan yang baru. Dalam nama Yesus, segala belenggu manusia lama saya, kedagingan saya, dari manusia lama saya yang membelenggu saya hari ini, di dalam nama Yesus, dibuang keluar semuanya. Belenggu itu terlepas dalam nama Yesus, tidak mengikat saya lagi. Lepas dalam nama Yesus. Kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada saya, membawa saya berlari kepada panggilan surgawi. Tujuan saya adalah panggilan surgawi Allah. Di dalam nama Yesus. Tidak ada beban dari manusia lama saya lagi. Tidak ada ikatan dari manusia lama saya lagi. Di dalam nama Yesus. Hidup saya baru. Diciptakan baru di dalam Dia. Mengalami Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Allah. Tidak terpisahkan dari hadirat Allah. Tidak diasingkan dari hadirat Allah. Saya milik Kristus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus. Saya bebas. Saya merdeka. Terlepas semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa Tuhan kita. Mari kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Ingat, belenggu itu sudah selesai. Semua sudah selesai. Yang bisa mendikte kita hanya karena kita diikat di dalam pikiran pola lama kita semuanya. Satu persatu ingat doa beresin dalam nama Yesus.